Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Heriadi dengan nomor pokok mahasiswa 2012011343. Saya membawa kasus hukum perdata internasional untuk saya analisa tentang sengketa antara Jinxiang Electricity dan Machinery Co. Pte. Ltd. Badan Hukum Singapura dengan PT Lokarahayu Polywood Industri Badan Hukum Indonesia yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi pada tahun 2006 dan perkara nomor 09 PDT.G 2006 PN.JPI. Dan pokok permasalahan yang dianalisis terkait dengan penyelesaian sengketa kontrak dagang bisnis internasional oleh Pengadilan Negeri Jambi. Tahun 1998 dibuat kesepakatan secara lisan tentang perjanjian jual beli mesin-mesin dan spare part untuk industri Polywood antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Dalam perjanjian, jual yang bertindak selaku penjual adalah penggugat dan sebagai pembeli adalah tergugat 1 dan tergugat 2. Tata cara pembayaran yang disepakati kedua belah adalah secara angsuran atau dicicil, yang pembayarannya dilaksanakan segera setelah mesin-mesin diterima dan dioperasikan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Penggugat telah melakukan pengiriman mesin-mesin berikut dengan spare part-nya kepada tergugat 1 dan tergugat 2 secara berturut-turut. Total harga dari seluruh mesin-mesin berikut dengan spare part yang telah dikirim penggugat dan telah diterima oleh tergugat 1 dan tergugat 2 adalah sebesar 2.695.863.28 US dollar. Dari total harga keseluruhan mesin-mesin dan spare part yang dikirimkan oleh penggugat, sama sekali belum dibayarkan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Penggugat telah sering mengingatkan tergugat 1 dan tergugat 2 untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran mesin-mesin dan spare part. Tetapi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak mengindahkannya. Penggugat juga telah berusaha untuk mengundang tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mengadakan pertemuan guna membicarakan penyelesaian pembayaran. Sampai saat diajukannya gugatan oleh penggugat, ternyata tergugat 1 dan tergugat 2 belum menyelesaikan pembayaran pembelian mesin-mesin dan spare part kepada penggugat. Penggugat menilai tergugat 1 dan tergugat 2 telah menunjukkan itikat tidak baik karena tidak mau menyelesaikan pembayaran atas mesin-mesin dan spare part tersebut kepada penggugat. Akibat kelalaian tergugat 1 dan tergugat 2, maka penggugat telah mengalami kerugian material sebesar 2.695.863.28 US dollar maupun imaterial sebesar 1 juta US dollar. Tergugat 1 bersama-sama dengan tergugat 2 telah wan prestasi atas kesepakatan jual beli yang dibuat oleh penggugat. Dan mengingat kondisi dan keadaan keuangan tergugat 1 dan tergugat 2 serta mengingat besarnya nilai sisa pembayaran yang harus dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat. Apalagi tergugat 1 dan tergugat 2 juga mempunyai kewajiban kepada pihak-pihak lain yang juga dalam bentuk penyelesaian pembayaran sejumlah uang. Maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat menyatakan serta memutus batalnya kesepakatan jual beli mesin-mesin dan spare part untuk industri Polywood yang dibuat antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2. Dan selanjutnya yang saya analisa pada titik taut primer dari kasus di atas, yaitu titik taut primer dalam kasus ini
yang merupakan pertimbangan untuk mengatakan bahwa peristiwa hukum yang terjadi mengandung unsur ansing dilihat dari tempat kedudukan dan status badan hukumnya. Para pihak dalam kasus ini terdiri dari: 1. Penggugat merupakan badan hukum yang bertempat kedudukan di Singapura dan didirikan berdasarkan hukum Singapura. Serta 2. Tergugat merupakan badan hukum yang bertempat kedudukan di Jambi, Indonesia, Singapura, dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Dengan demikian terdapat unsur asingnya dan perkaranya ini dapat dikatakan sebagai perkara yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Kemudian selanjutnya, di titik taut sekunder, saya analisa, yaitu melihat fakta kasus bagaimana yang telah diuraikan di atas. Maka titik taut sekunder dalam perkara ini adalah: 1. Tempat terletaknya benda lex situs atau lex rei site, bahwa benda yang menjadi objek perkara berada di Jambi. 2. Tempat dilangsungkannya perbuatan hukum lex loci actus, bahwa perbuatan hukum berlangsung di Jambi, Indonesia. Dan 3. Tempat ditandatanganinya kontrak lex loci contractus, bahwa kontrak ditandatangani di Jambi, Indonesia. Baiklah, demikian kasus yang saya analisa. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.